Tahu tidak? Dalam 3 detik, orang bisa memutuskan untuk menyukai atau tidak menyukaimu loh. Lalu bagaimana cara agar kamu bisa tampil baik di depan mereka ya? Tips public speaking dari Ongki Hojanto adalah yang kamu perlukan dalam hal ini. Dalam bukunya Public Speaking Mastery, Ongki Hojanto memberikan beberapa tips public speaking yang dapat menyelamatkanmu dari ketakutan berbicara di depan umum. Pelajari tipsnya, dan raihlah kepercayaan diri untuk berbicara pada orang banyak tanpa gugup. Hai, kembali lagi dengan Asri di channel Inspirasi Buku, di mana kamu bisa belajar hal baru dari buku non-fiksi populer, tanpa harus membaca buku atau membeli buku sendiri. Kali ini, kita akan membahas tips public speaking dari Ongki Hojanto, lewat bukunya Public Speaking Mastery. Apa saja ya rahasia Ongki untuk berbicara lancar di depan orang banyak? Ayo, kita ikuti pembahasannya berikut ini. Pertama, layout. Pengaturan tempat duduk merupakan hal yang seringkali luput dari perhatian. Namun demikian, ternyata hal ini termasuk poin penting dalam seni public speaking. Penataan kursi peserta sebaiknya memperlihatkan bahwa acara yang digelar tidak sepi peserta. Contohnya, bila tiket yang terjual 200 buah, maka sediakan 100 kursi di depan panggung. Sisanya bisa dipersiapkan di sisi panggung untuk ditambahkan saat peserta lanjutan datang. Selain menimbulkan kesan bahwa peserta yang datang melebihi ekspektasi, hal ini juga terlihat baik dalam pengambilan gambar. Jadi tidak akan tertangkap gambar adanya kursi kosong dalam acara. Jika kamu harus berbicara di tempat yang sudah tertata, pastikan bahwa pandangan mata menyapu tiap bagian audiens. Dengan demikian, mereka akan merasa bahwa kamu sedang berbicara langsung pada mereka. 2. Pentingnya penampilan. Orang akan memutuskan suka tidaknya mereka padamu lewat kesan pertama mereka. Memang kesannya superficial, tapi memang begitulah kenyataan di lapangan. Perhatikan dengan baik penampilanmu sebelum mulai tampil di depan orang lain. Gunakan baju yang rapi, samakan warna dasi dan celana, serta jangan menggunakan kaos kaki yang bolong. Selain itu, laptop yang digunakan saat presentasi akan lebih baik jika digunakan yang memiliki merek terkenal. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan cara penyampaianmu di depan orang lain, namun ini adalah salah satu tips public speaking yang tidak terpisahkan. Dengan kesan pertama yang baik, orang pun akan cenderung lebih mau mendengarkan dan melihat penampilanmu. 3. Bahasa tubuh adalah kunci. Dalam penampilan, persentase terbesar penyumbang penampilanmu adalah dari bahasa tubuh. Oleh karenanya, kamu harus mengolah dan melatih bahasa tubuh dengan baik sebelum siap tampil di depan audiens. Ekspresi mata, gerak tangan, kaki, posisi tubuh, serta suara adalah poin yang perlu diperhatikan. Pastikan mata melakukan kontak yang efektif dengan lawan bicaramu. Kalau audiensmu lebih dari 1, pindahkan fokus mata di tiap bagian peserta, sehingga mereka merasa diperhatikan. Selain itu, gerak tangan juga ikut membantu memberikan kesan bahwa kamu menguasai materi yang kamu sampaikan. Posisi tangan yang baik juga akan membantu. Hindari posisi tangan yang membuatmu terlihat gugup di depan banyak orang. Lalu berbicaralah dengan suara yang bisa didengar semua audiens dan dengan intonasi yang baik. 4. Pembukaan yang membahana. Menarik tidaknya seminarmu bagi audiens tergantung pada beberapa detik pertama pembukaan seminar. Jika kamu berhasil membuka seminar dengan baik dari awal, maka setengah perjalanan seminar sudah pasti terlewati dengan baik. Lalu apa bekal untuk membuka seminar dengan baik? Pastikan bahwa kamu sudah melatih penguasaan materimu dengan baik. Dengan menguasai materi, ketakutan untuk menghadapi audiens akan bisa diatasi tanpa masalah. Lalu, buka seminarmu dengan penuh percaya diri sehingga audiens merasa bahwa mereka telah hadir di tempat yang tepat. Setelah melakukan pembukaan yang mengesankan, tips public speaking selanjutnya adalah untuk membuat aturan dengan audiens. Untuk memastikan bahwa mereka fokus pada acaramu, kamu bisa membuat aturan agar audiens tidak membuka handphone selama jalannya acara. 5. Penyampaian materi. Langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mengenali siapa audiensmu. Dengan demikian, kamu pun akan tahu bagaimana cara untuk menarik perhatian mereka pada materimu. Kamu bisa gunakan game, humor,
cerita atau interaksi yang melibatkan panca indera mereka. Buatlah mereka merasa bahwa materi yang kamu sampaikan tidaklah sesulit yang mereka pikirkan. Dengan demikian, akan timbul keinginan mereka untuk mengikuti apa yang kamu sampaikan seusai seminar nanti. Jawab setiap pertanyaan audiens yang menurut mereka menyulitkan, dan buat mereka menganggap bahwa apa yang mereka takutkan tidaklah sesulit yang mereka bayangkan. Ingat, mereka datang ke acaramu untuk mendapat hiburan atas masalah mereka. Berikan solusi atas hal itu, dan seminarmu akan sukses memikat hati para audiens. Bahasa tubuh, kata-kata yang menghipnotis, pandangan mata, serta suara yang kamu keluarkan bisa menjadi jawaban atas apa yang mereka cari dalam seminarmu. Pergunakan semua itu dengan baik. 6. Penutup yang mengesankan. Penutup yang baik akan membuat audiens merasa bahwa waktu yang mereka habiskan dalam seminar terlalu singkat. Kamu bisa menutup acaramu dengan lagu, pantun, ataupun cerita. Buat audiens merasa terhibur dan saat harus berpisah pun menjadi momen yang tak terlupakan. Menjadi pembicara yang baik adalah kebutuhan bagi tiap orang. Kita bisa mendapat kesempatan berbicara di depan audiens meskipun profesi kita bukanlah pembicara. Katakanlah sebagai orang tua wali murid. Bisa jadi kita diminta tiba-tiba mengisi pidato kesan dan pesan. Untuk itulah, tips public speaking dari Ongki Hojanto bisa membantumu dalam berbicara di depan audiens dengan baik. Yuk kita rekap lagi tips public speaking ini. Pertama, layout. Pengaturan kursi audiens akan membedakan cara kita menyampaikan pidato. Jika audiens mengumpul, maka kita bisa perhatikan tiap sudut audiens. Namun jika audiens menyebar, maka kita bisa mendekat seakan menyampaikan hal pribadi pada mereka. 2. Penampilan. Penampilan fisik hendaknya diperhatikan, karena audiens akan lebih memperhatikan orang yang terlihat meyakinkan daripada yang tidak. 3. Bahasa tubuh. Gerak-gerik dalam penyampaian materi juga sangat berpengaruh. Melatihnya di depan cermin atau kapanpun kamu bisa adalah hal yang tepat untuk dilakukan. 4. Pembukaan. Selain cara berpakaian, menit pertama pembukaan sangat mempengaruhi kepercayaan audiens. Buka pidato atau materimu dengan penuh percaya diri untuk mendapat permulaan yang baik. 5. Penyampaian materi. Selanjutnya, materi dapat disampaikan dengan baik tanpa meninggalkan hiburan untuk audiens. Hiburan itu dapat berupa humor, cerita, game, atau interaksi. Penutup. Saat menutup sesi, kamu dapat membuat pantun atau lagu yang berkesan bagi audiens. Dengan demikian, materimu akan terkesan santai dan menyenangkan. 7. Hal-hal di luar ekspektasi. Untuk menanggulangi hal yang terjadi di luar ekspektasi, ada baiknya persiapan dimulai dengan matang. Datang ke tempat acara lebih awal juga dapat menjadi antisipasi. Siapkan pula cerita-cerita menarik yang bisa menjadi pengisi waktu jika kamu mendapat kesempatan berbicara di saat yang tak terduga. Sudahkah kamu mempelajari hal baru dari review buku kali ini? Jangan lupa praktekkan hal yang kamu dapatkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Tinggalkan komentar tentang hal berkesan apa yang kamu pelajari, atau berikan saran judul buku untuk kami review di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe untuk terus selalu mengikuti update dari channel Inspirasi Buku. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye!